Oke. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam harmoni. Eh, jadi di sini kami akan melakukan presentasi mengenai implementasi dan penerapan Nextwood dan dalam mengelola kontainer untuk solusi cloud yang efisien. Sebelum masuk ke dalam penjelasan atau presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu terlebih dahulu. Next, dimulai dari saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Nama saya Rahmat Tifal Abani dengan NIM 2215091089 dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Widyadi Cahya dengan NIM 2215091077 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Arawira Hadi Putra dengan NIM 2150910. Bisa di next. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Materi yang pertama yaitu container introduction yang berisi mengenai pengertian dan manfaat teknologi container. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian. Jadi apa sih itu teknologi kontainer atau yang dikenal juga sebagai kontainer? Jadi kontainer itu adalah sebuah pendekatan virtualisasi tingkat sistem operasi yang memungkinkan pengemasan aplikasi beserta tingkat uh, sistem operasi yang memungkinkan pengemasan aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam sebuah unit yang ringan dan terisolasi yang disebut sebuah kontainer atau teknologi kontainer. Kontainer ini memanfaatkan kernel sistem operasi host sehingga lebih efisien dibandingkan dengan virtual mesin yang membutuhkan sistem operasi lengkap pada setiap instannya seperti virtual mesin atau virtual box dan lainnya. Teknologi ini dirancang untuk mempermudah pengembangan, pengujian, dan distribusi aplikasi dengan memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan konsisten di berbagai lingkungan. Platform platform kontainer yang paling umum digunakan adalah Docker. Next. Docker merupakan sebuah platform yang menyediakan alat untuk membuat, mengelola, dan menjalankan kontainer. Selain itu, Kubernetes sebagai alat orkestrasi kontainer membantu mengelola deployment skala besar dengan fitur seperti load balancing, pengaturan otomatis, dan stabilitas. Dengan teknologi ini, pengelolaan aplikasi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Next. Selanjutnya apa saja sih manfaat-manfaat menggunakan teknologi kontainer ini? Yang pertama ada efisiensi sumber daya. Nah, kontainer berbagi kernel host yang memerlukan lebih sedikit sumber daya dibandingkan virtual mesin, yang mana meningkatkan densitas aplikasi dan mengurangi biaya operasional lebih. Yang kedua ada portabilitas tinggi. Aplikasi dalam kontainer mudah untuk dipindahkan antar lingkungan tanpa konfigurasi tambahan. Yang ketiga ada skalabilitas dan orkestrasi. Dengan alat seperti Kubernetes, kontainer dapat diskalakan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan, menjaga layanan tetap optimal. Yang keempat ada kecepatan deploy dan recovery. Kontainer mempercepat deploy aplikasi dan memungkinkan recovery cepat saat terjadi kegagalan dan mengurangi downtime. Yang kelima ada keamanan. Isolasi tingkat tinggi meminimalkan risiko antar aplikasi dan mendukung kebijakan keamanan tersegmentasi. Yang keenam ada mendukung DevOps dan CI dan CD atau CD. Kontainer mendukung otomatisasi pipeline, DevOps mempercepat rilis aplikasi dan meningkatkan kolaborasi tim. Yang terakhir ada microservice. Kontainer ini ideal untuk arsitektur microservice, mempermudah pengelolaan aplikasi kompleks dengan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik. Untuk materi selanjutnya ada implementasi kontainer yang akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Adan. Materi kedua adalah implementasi kontainer, instalasi Docker, deploy layanan, dan konfigurasi antar jaringan. Yang dimana pada tahap ini kita mengimplementasikan beberapa step, yaitu yang pertama adalah instalasi Docker, yang mana pada langkah awal implementasi kontainer kita harus melakukan instalasi Docker terlebih dahulu sebagai platform kontainer yang terlebih
dahulu. Kemudian yang kedua adalah deploy layanan web dan database. Ya, langkah selanjutnya yaitu melakukan deploy layanan web dan database di di Compose yang akan digunakan untuk menjalankan multi container. Kemudian tahap ketiga dan terakhir adalah konfigurasi jaringan antar kontainer. Yang dimana langkah terakhir implementasi yaitu konfigurasi jaringan antar kontainer yang akan digunakan untuk memastikan komunikasi yang lancar antara web dan database. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa code yang telah kami untuk menginstal Docker. Yang pertama, kami menggunakan apt get install Docker Compose untuk menginstal Docker. Kemudian ada struktur directory yang dimana setelah berhasil melakukan install Docker, pada tahap satu selanjutnya kami menggunakan struktur directory sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah tahapan dia yaitu membuat kontainer untuk NGX sebelum. Yang pertama, buat directory untuk proyek dengan menggunakan perintah berikut yaitu mkdir /docker strip project. Kemudian selanjutnya ubah directory ke project dan buat file docker compose.yml untuk meluncurkan kontainer NGX yaitu cd/docker project. Kemudian kita mengecek nano docker compose.yml. Selanjutnya pada eh, pada bagian nano docker compose.yml kita mengisi bagian ini yaitu ngx image, ngx letters container underscore name, ngx container postnya adalah 80/80. Kemudian simpanan dan tutup file setelah selesai dengan cara Ctrl X. File di atas akan mengunduh sesuatu gambar NGX terbaru akan membuat kontainer NGX dan mengeksposnya ke port 80 yang telah kami buat di sini. Selanjutnya kita dapat meluncurkan kontainer NGX dengan perintah berikut yaitu docker strip components up min d. Untuk memeriksa kontainer yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan perintah berikut yaitu docker ps. Berikutnya adalah output yang akan dihasilkan yaitu container id image comment create status ports names bla 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 bla. Selanjutnya, buka browser web dan akses kontainer NGX menggunakan URL berikut yang telah disediakan. Selanjutnya, kita dapat melihat halaman dari website yang telah kami buka yaitu seperti ini. Kemudian step yang keempat adalah pertama, buat directory baru di dalam proyek dengan perintah berikut, yaitu mkdir -p/docker project www_rdml. Berikutnya, buat file index PHP untuk memverifikasi PHP-nya, yaitu seperti ini, yaitu nano docker project www.html index.php. Kemudian, tambahkan barisan berikut. Di mana barisan ini yang terdapat di dalam nano docker project www.html.index.php. Kemudian simpan dengan cara Ctrl S dan Ctrl X dan kembali ke terminal. Kemudian kita lalu membuat directory untuk NGX di dalam directory proyek yaitu dengan mengetik mkdir/dockerproject.ngx. Selanjutnya, buat file konfigurasi default NGX untuk menjalankan aplikasi PHP. Kemudian memasukkan code yang telah kami buat seperti ini. Contohnya, kemudian simpan dan tutup file. Selanjutnya, kita dapat membuat Docker file di dalam directory ngx strip ngx strip doc file. Kemudian menambahkan from ngx let's copy /default conf /etc /ngx conf.d/default.com. Selanjutnya edit file docker compose.yml dengan nano/docker project/docker compose.yml. Kemudian hapus kode lama dan tambahkan code berikut ini. Seperti ini contohnya yang telah ada.
Kemudian simpan dan tutup file setelah selesai. File di atas akan membuat kontainer PHP baru, mengekspor PHP FPM pada port 9000, menjauhkan kontainer NGX ke kontainer PHP, membuat volume dan memasang pada kontainer sehingga semua konten dan diskusi dalam meluncurkan kontainer dengan Docker Compose dan Docker Compose upd. Kemudian memverifikasinya dengan Docker PS. Berikut adalah output yang akan dihasilkan, yaitu seperti ini. Selanjutnya kita dapat dapat langsung membuka browser di web dan menghasilkan URL berikut. Seperti ini, contohnya yang telah kami lakukan. Kemudian selanjutnya akan memeriksa apakah volume yang dipasang berfungsi atau tidak. Untuk mengeceknya, kita mengetik di terminal di Ubuntu dengan nano /docker strip project /www /html /index.php. Kemudian kita mengubah barisan hello world dengan area APL. Dengan ini kita memulai ulang halaman web, kita akan melihat tampilan halaman web dimodifikasi di layar. Kemudian tahap kelima adalah membuat kontainer data. Setelah memasang direktori World Wide Web atau HTML ke kontainer, NGX kontainer, dan PHP kontainer, selanjutnya kita dapat membuat kontainer data terpisah untuk menyimpan data dan menghubungkan ke semua kontainer lainnya. Untuk melakukannya, kita menggunakan yaitu nano strip docker strip project /docker compose.yml. Kemudian kita mengisi dengan code berikut ini. Selanjutnya, buat ulang dan meluncurkan semua kontainer menggunakan perintah berikut, yaitu cd/docker strip project docker compose up min d. Sekarang, saya verifikasi semua kontainer yang sedang berjalan dengan mengetik docker ps strip a. Selanjutnya, kita akan melihat output berikut. Output yang seperti ini. Kemudian, step keenam adalah bagian ini akan membuat kontainer database MySQL dan menghubungkan ke semua kontainer berikut. Pertama, pada directory untuk PHP dengan perintah berikut, yaitu mkdir /docker strip project /php. Selanjutnya, buat file Docker untuk menginstal ekstensi PHP, yaitu dengan nano docker project /php /docker file. Kemudian kita menamakan code ini. Lalu kita simpan dan kita close dengan cara Ctrl X. Kemudian kita mengetik nano /docker project /docker compose untuk compose YAML untuk mengisi komposnya. Seperti ini. Inilah code yang telah kami buat untuk di compose.yml-nya. Seperti berikut. Kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya, edit file index.php dan buat perubahan untuk menguji koneksi database, yaitu dengan cara nano /docker strip project www /html /index.php. Kemudian kami melakukan perubahan dengan menggunakan code ini, yaitu doctype HTML seperti digambar. Lalu kami menyimpannya dan lalu kami meluncurkannya dengan cara menggunakan code ini. Selanjutnya, verifikasi sebuah kontainer yang sedang berjalan dengan perintah berikut, yaitu docker ps strip a. Output yang akan dihasilkan sebagai berikut. Kemudian tahap yang tujuh adalah verifikasi koneksi database buka dengan cara membuka browser web dan akses halaman web di http://your server strip IP dan akan melibatkan layar berikut, yaitu seperti ini. Kemudian kita akan mengedit indeks PHP dan ubah user menjadi root dan password menjadi secret. Selanjutnya kita dapat menyimpan dan mengubah menutup file tersebut. Lalu kita dapat memulai ulang halaman. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana dalam website yang telah kami buat, kami sudah
yang telah dijelaskan oleh saya di akhir video. Kemudian ada 3.2 adalah deploy layanan web dan database. Dalam implementasi ini, Docker Compose digunakan untuk mengelola layanan web dan database dan memungkinkan untuk mendefinisikan dan menjalankan multi-container Docker aplikasi. Dapat dikelola dan satu konfigurasi yang disebut Docker Compose.yml terdapat berupa langkah-langkah deploy layanan web dan database, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan sebuah layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut, di mana NGX berfungsi sebagai web server dan reverse proxy untuk menangani pemerintahan HTTP pengguna. Kemudian yang kedua adalah MySQL berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola data. Kemudian PHP digunakan untuk menjalankan aplikasi seperti sistem manajemen konten atau aplikasi berbasis server. Ya, kemudian ini ada layanan dalam Docker Volume Mounting. Yang kedua adalah Image Docker, dan yang ketiga adalah Port Mapping, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah menjalankan layanan Docker Compose. Seperti ini contohnya untuk layanan layanan Docker-nya. Kemudian ada konfigurasi, kemudian ada konfigurasi jaringan antar kontainer. Selama implementasi, konfigurasi jaringan antar kontainer dilakukan untuk memastikan komunikasi yang lancar di lingkungan Docker. Konfigurasi jaringan antar kontainer bukan banyak kontainer ke dalam satu jaringan. Di antaranya ada rincian proses tersebut adalah yang pertama adalah kontainer antar kontainer. Ketika perintah Docker Compose of Mindy dijalankan, beberapa kontainer akan dibuat seperti MySQL container, PHP container, dan NGX container. Kemudian ada menambahkan jaringan pada file docker compose.yml. Pada file docker compose.yml biasanya menentukan jaringan khusus untuk mengelompokkan atau mengatur kontainer sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini, di mana ini adalah code dari YML tersebut. Kemudian memulai Docker Compose YML setelah mengatur file Docker Compose YML, gunakan perintah berikut untuk memulai kontainer dan jaringan yang telah dikonfigurasi, yaitu dengan mengetik docker strip compose up mindy spasi mindy. Kemudian memeriksa jaringan dengan cara docker network ls. Kemudian untuk melihat kontainer yang terhubung, kita tinggal mengetik docker network inspects my strip network. Kemudian kita menguji komunikasi antar kontainer dengan cara memasukkan ke dalam kontainer PHP docker exec strip p php container blast. Kemudian ada juga uji koneksi ke kontainer MySQL dengan perintah dengan cara mengeping MySQL strip container. Seperti ini contohnya, dan ini juga hasil dari code yang telah kami buat. Kemudian materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai analisis dan optimization. Saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Sini saya menjelaskan analisis sebelum dan sesudah implementasi. Di sini bisa di next. Di sini pada tampilan PPT terlihat di kiri, pada gambar di kiri, sebelum sebelum implementasi kontainer, yang dimana CPU utilization-nya sebagian besar CPU tidak digunakan secara optimal dengan tingkat idle mencapai 98,1%. Lalu aktivitas CPU-nya untuk proses aktif sangat rendah, hanya sebagian kecil dari total kapasitas yang dimanfaatkan. Lalu memori fisik sistem tersedia sebesar 3.818,5 MIB, tetapi hanya 437,2 MIB yang bebas. Lalu penggunaan memori swap sangat tinggi, mencapai 2.677,9 MIB, menandakan adanya tergantungnya besar pada swap memori karena manajemen proses yang kurang efisien. Lalu ada efisien proses.
Beban proses tidak distribusi secara merata. Sebagian besar proses berjalan tanpa memanfaatkan seluruh potensi hardware sehingga terdapat pemborosan sumber daya komputasi. Lalu ada load of average, bebas sistem rata-rata relatif rendah, menunjukkan bahwa sistem kurang terutilisasi. Bisa di next. Di sini pada bagian kiri sesudah implementasi dapat dilihat CPU utilization-nya sebagai CPU utilization, tingkat pemanfaatan CPU meningkat dengan idle CPU menurun menjadi 82,0%. Lalu aktivitas proses meningkat terutama untuk proses penting seperti kontainer MySQL yaitu 1,7 CPU dan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Isolate Web CO yang memanfaatkan 2,5 sampai 2,8% CPU masing-masing. Lalu memori swap yang digunakan menurun drastis menjadi 859,1 MIB yang menunjukkan efisiensi dalam alokasi yang alokasi dan penggunaan memori fisik. Lalu memori fisik yang bebas meningkatkan menjadi 450 MIB, menandakan manajemen memori yang lebih baik. Lalu ada efisiensi proses dalam kontainer seperti MySLD, beberapa instalasi isolate web PO menunjukkan alokasi bebas yang lebih seimbang dan terdistribusi dengan baik. Lalu proses berjalan lebih efisien dan pemisahan aplikasi pada kontainer sehingga mengurangi konflik sumber daya. Lalu ada referensinya, beban rata-rata sistem sedikit meningkat menjadi 0,89 sampai 1,34. Saya next. Di sini ada tabel aspek sebelum dan sesudah. Aspek CPU utilization-nya, idle-nya 98,1, tidak efisien. Lalu yang sesudah implementasi menjadi idle 82,0% lebih dimanfaatkan. Lalu ada memori bebas yang dari sebelumnya dari 437,2 MIB menjadi 450 MIB. Selanjutnya ada pengurangan swap yang dimana sebelumnya 2.677,9 MIB sangat tinggi menjadi 859,1 MIB, menurun drastis. Lalu ada bebas sistem atau load average yang dimana sebelum implementasinya 0,9 dari 0,9 sampai 1,50 rendah, jika sudahnya 0,89 sampai 1,34 stabil dan efisien. Lalu ada distribusi beban, distribusi beban proses yang dimana sebelumnya tidak merata menjadi lebih seimbang dan tersinkronisir. Next. Di sini ada optimalisasi yang dimana memantau sumber daya gunanya perintah Docker starts untuk melihat performa kontainer secara real life. Informasi yang ditampilkan akan mencakup nama kontainer yang dimana identitas kontainer misalnya nginx kontainer, PHP kontainer atau MySQL kontainer. Lalu pengguna CPU, presentasi CPU yang sedang digunakan oleh masing-masing kontainer. Lalu ada pengguna memori yang terpakai dibandingkan total memori yang dipakai dibandingkan total memori sistem jaringan, jumlah data yang dikirim dan diterima oleh kontainer. Dari next. Di sini di PPT ditampilkan optimalisasi analisis data.
yang dapat dilihat dari container, dapat dilihat CPU dan memori net pada setiap kontainer. Cari next. Ya, menggunakan parameter memori dan CPU saat membuat kontainer untuk membatasi alokasi sumber daya. Contohnya, Docker run flash memory sama dengan 128 M slash CPUS sama dengan 0,5 NGING. Scaling horizontal, distribusi beban kerja ke beberapa kontainer menggunakan load balance. Pendekatan ini sangat cocok untuk kontainer seperti NGING yang dirancang untuk menangani banyak permintaan pengguna. Lalu ada optimalkan aplikasi dan kontainer. Untuk PHP kontainer, optimalkan kode aplikasi PHP akan lebih efisien. Lalu ada untuk MySQL, pastikan database menggunakan indeks yang benar dan query yang optimal untuk menimalikan beban kerja. Hapus kontainer yang tidak digunakan. Jalankan perintah berikut Docker container run untuk membersihkan kontainer yang tidak aktif sehingga tidak menggunakan sumber daya sistem. Dari next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum masuk ke bagian conclusion and documentation, kita akan melihat demo yang akan dilakukan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini kita akan melakukan demonstrasi dari eh, website yang telah kami buat, yaitu menggunakan dari Ubuntu. Masuk ke passwordnya terlebih dahulu. Nah, pada terminal yaitu sudo docker strip compose up mindi untuk menyalakan dockernya, kemudian eh, untuk menyalakan dockernya dan menjalankan HTML index.php-nya. Kemudian langsung saja kita ke browser ya, menggunakan Firefox, dan inilah tampilan website yang telah kami buat. Yang pertama, dalam website ini kita dapat melakukan root, yaitu create, read, update, delete. Yang pertama, kita akan menuliskan nama, yaitu Komang Agus Dia Abdi Cahya. Nah, pada kemudian kita tidak mengisi emailnya, dan akan ada peringatan. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengisi email, Agus Agus saja, kita enter, maka tidak bisa terbaca karena tidak isi @gmail.com. Ada peringatan seperti itu. Kemudian kita isi nama, Iko Manggus saja. Kemudian kita simpan. Email sudah digunakan. Karena email sudah digunakan, maka kita akan mengubah emailnya. Eh, dengan menggunakan email di Cahya gmail.com. Kemudian kita enter, dan sudah terlihat ini sudah ada, yaitu dengan ID 5 dengan nama Komang, email adicaya@gmail.com, dan kita pada bagian aksi ini di mana kita dapat mengeditnya. Kemudian kita tambahkan Komang Agus Suwidya. Karena kita sudah mengedit, kemudian kita simpan. Dan maka sudah terjadi pengeditan dari namanya Komang menjadi Komang Agus Suwidya. Kemudian kita akan mendelete-nya. Mana pada bagian aksi ini. Kita delete, lalu kita klik OK. Dan sudah terdelete. Coba kita lagi sekali. Dan akhirnya terdelete lah sudah.
Baik, segitu saja untuk demonstrasi dari website yang telah kami buat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima Bisa kasih dilanjutkan. atas ya, terima kasih atas demonstrasinya. Jadi kita masuk masuk pada materi terakhir atau materi penutup dari presentasi kita atau presentasi kami pada kali ini, yaitu mengenai conclusion and recommendation atau kesimpulan dan rekomendasi peningkatan dan perbaikan mengenai implementasi yang telah kami lakukan. Next. Untuk pertama yaitu kesimpulan. Jadi dari yang telah kami lakukan dalam implementasi teknologi kontainer sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa implementasi teknologi kontainer ini telah terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi secara signifikan. Sebelum implementasi, sebagian besar CPU tidak dimanfaatkan dengan baik. Tingkat idle mencapai 98,1% dan memori swap yang digunakan secara besar-besaran hampir sekitar 2.677,9 MB, menunjukkan manajemen proses yang kurang efisien. Selanjutnya, setelah diimplementasikan kontainer, pemanfaatan CPU meningkat dengan idle menurun menjadi 82,0%. Sementara penggunaan memori swap berkurang drastis menjadi 859,1 MB. Beban sistem menjadi lebih terdistribusi secara merata, yang mana meningkatkan stabilitas dan mengurangi konflik eh, sumber daya antar aplikasi. Pengelolaan kontainer juga memberikan alokasi sumber daya yang lebih baik, menjadikan proses lebih efisien dan sistem lebih optimal. Selanjutnya untuk rekomendasi peningkatan atau perbaikan dari kami sendiri, saran untuk kasus sebelumnya atau implementasi sebelumnya dapat dilakukan beberapa cara seperti di bagian optimalisasi sebelumnya hampir sama, yaitu untuk memastikan sumber daya tidak digunakan secara berlebihan oleh satu aplikasi. Kita dapat menggunakan parameter seperti memori dan CPU saat menjalankan kontainer, contohnya seperti Dockeran, memori 128 M, CPU 0,5 NGX. Selain itu, scaling horizontal dapat dilakukan dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa kontainer menggunakan load balance, terutama pada aplikasi yang menangani banyak permintaan seperti web server, NGINX. Pengoptimalan aplikasi dalam kontainer juga penting, seperti meningkatkan efisiensi kode pada PHP kontainer untuk meminimalkan penggunaan memori dan memastikan MySQL kontainer menggunakan indeks yang sesuai, serta query yang optimal untuk mengurangi beban proses. Selanjutnya, pemantauan performa kontainer secara berkala dan terus-menerus dapat dilakukan menggunakan perintah script start yang akan membantu dalam mengidentifikasi dan menyesuaikan penggunaan CPU, memori, serta jaringan. Terakhir, membersihkan kontainer yang tidak aktif dengan perintah docker kontainer dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan serta menjaga sistem tetap efisien. Jadi itu merupakan rekomendasi peningkatan serta perbaikan yang dapat kami berikan. Jadi ini merupakan akhir atau penutup dari presentasi kami pada kali ini. Selanjutnya kami tutup dengan Bang Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Terima kasih.